Oke, welcome back to Koncoy. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti awan di Adobe Photoshop. Di sini saya akan memberikan 3 cara bagaimana untuk menghapus atau mengganti awan di Photoshop. Dan langsung saja kita mulai mengeditnya. Let's check down. Oke, seperti biasa sebelum mengedit, di sini saya menyediakan file untuk kita coba edit di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini, download dulu filenya di kolom deskripsi. Setelah teman-teman download, langsung saja kita buka di Photoshop ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu pemandangan awan di Photoshop kita. Di sini kita akan mencoba menghapusnya dengan menggunakan blending option. Jadi cara ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk mempercepat penggantian background di Adobe Photoshop. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja di layer background ini kita tekan Ctrl+J supaya menghasilkan layer baru di atas ya. Kita matikan dulu layer backgroundnya ya. Kemudian kita klik di sini 2 kali atau kita pergi ke blending option. Kita klik ya sini blending, kita klik 2 kali. Maka dia akan menampilkan layer style seperti ini. Kita akan mengatur di blend depth-nya di sini. Awal pertamanya akan setelan gray di sini. Kita ganti dia menjadi blue. Kemudian di sini ada 2 garis ya. Kita tahan Alt, kemudian kita klik yang di bagian kanannya seperti ini. Kita tarik ke kanan. Maka secara otomatis pemandangan background tersebut akan hilang ya. Sedangkan awannya akan tersisa seperti ini. Apabila ini kita tarik juga, maka dia akan semakin bersih hilangnya. Apabila kita klik tahan Alt, kemudian klik di sebelah kirinya, kita tarik sebelah kiri, maka pemandangan awannya yang akan hilang sebaliknya. Oke, setelah hilang seperti ini, kira-kira seperti ini, 1, 2, 4. Kemudian kita klik OK di sini. Kemudian kita letakkan pemandangan awan yang kita download tadi, awan 1. Kita letakkan, kita drag ke Photoshop kita. Kita Ctrl T, kita drag. Oke, klik 2 kali atau checklist. Kemudian kita pindahkan dia di bawah layer seperti ini. Maka secara otomatis pemandangan awan tadi akan hilang ketika kita blend depth di blending option tadi. Dan terganti dengan background awan 1. Apabila kita matikan layer awan 1 ini, di sini nampak ya kotak-kotak petak catur. Itu mengartikan bahwasannya background si awan ini sudah hilang. Dan kita ganti dengan menjadi background awan seperti ini. Dan hasilnya tuh rapi ya di sini ya. Nampak tidak terlihat potongan-potongan garisnya. Oke, untuk cara pertama kita sudah selesai mengeditnya. Kita akan melanjut ke cara kedua. Kita akan menghapusnya dengan cara blending option dengan bantuan background eraser tool. Caranya gimana? Kita drag pemandangan 2 ini ke dalam Photoshop kita. Oke. Setelah pemandangan 2 ini kita drag ke Photoshop kita tekan Ctrl+J pada keyboard. Maka secara otomatis dia akan membuat layer baru di sini ya. Atau kalau secara manualnya kita tarik dia kemari, maka akan menjadi background copy seperti ini. Kita matikan layer backgroundnya. Kita buat sini pemandangan. Klik, lalu ganti namanya pemandangan. Kemudian kita klik 2 kali di bagian hitam seperti ini ya. Kemudian kita atur blend depth-nya di sini. Seperti tadi blend depth-nya akan secara otomatis meng-default gray ya. Kita ganti dia menjadi blue seperti ini. Kemudian di bagian sininya kita tahan Alt, kemudian klik yang sebelah kiri, maka dia akan terpisah seperti ini. Kita coba dia ke 1, 2, 4 seperti tadi. Oke, lalu klik OK. Di sini tuh nampak ya masih ada sisa biru-birunya. Untuk memperjelasnya kita coba klik solid color. Kemudian kita buat dia menjadi hijau ya dengan kode 00FF00. Dia akan menjadi green screen seperti ini, lalu klik OK. Kita letakkan dia di bawah layar pemandangan ini. Nampak ya di sini masih ada gambar awan tadi yang tidak terhapus secara bersih ya. Berbeda ketika kita menghapus yang pertama tadi. Untuk mengakalinya kita bisa menggunakan background eraser tool untuk menghapusnya. Caranya, untuk background yang sudah benar-benar terhapus, di sini warna hijau pekat seperti green screen seperti ini ya. Ini bertanda bahwasanya udah 100% terhapus di bagian sini, tapi di bagian sini masih ada sisa-sisa berwarna birunya. Oke, kita pergi ke background eraser tool. Kemudian kita pilih di tengah, limitnya diskon 3, kemudian kita klik di layer background.
Untuk size brushnya kita kecilkan ya. Nah, kira-kira sini saya buatnya 50. Kemudian kita klik di bagian biru yang masih bersisa ini. Kita klik, kita drag. Toleransinya kita atur di sini ya. Kita atur dia menjadi 30%. Kita klik di bagian biru ini, kita drag ke kanan dan ke kiri. Oke, maka secara otomatis dia akan terhapus seperti ini ya. Klik kanan ke kiri. Supaya cepat kita besarkan size brushnya di sini ya. Dari 50 kita buat dia menjadi 167 ya. Klik, drag ke kanan ke kiri. Oke, seperti ini. Maka dia akan menghapus bagian warna biru saja. Kemudian kita klik di bagian awan yang kurang bersih ini. Klik lagi di sini. Drag kanan kiri. Klik. Kita besarkan toleransinya biar cepat. 40. Nah, klik di sini, kanan kiri, oke. Sini ya, masih banyak, oke. Klik kanan kiri, oke. Oke. Kita buat dia menjadi 50. Oke, maka akan bersih seperti ini dia. Oke. Nah, tampilan ketika sudah benar-benar bersih ya. Di sini udah nampak jelas background warna hijaunya secara merata. Oh, ini bagian sini masih ada sedikit. Oke. Ini ya udah merata background warna hijaunya. Kemudian kita akan letakkan awan yang kedua. Kita drag ke Photoshop kita. Oke, klik 2 kali, kita Ctrl T sehingga free transform. Kita klik sini, kita tarik sebelah kanan seperti ini. Apabila dia proporsional seperti ini, tahan shift ya pada keyboard. Kita tarik ke sebelah kanan, tarik ke bawah sedikit, klik 2 kali atau checklist. Kemudian kita pindahkan layarnya ke bawah pemandangan seperti ini. Oke, maka secara otomatis background pemandangan tersebut akan terganti seperti ini. Apabila kita coba matikan layar hijaunya ya, kemudian kita matikan awannya. Kita hidupkan layar backgroundnya untuk membedakan. Oke. Maka dia akan berbeda seperti ini ya. Menghapusnya itu pun terlihat secara rapi ya. Oke. Inilah dia tadi cara kedua. Kita akan coba menghapus pemandangan background dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara menggunakan channel, kemudian kita atur levelnya. Cara gimana? Kita sediakan juga tadi pemandangan 3 ya. Pemandangan awan 3 kita drag langsung ke Photoshop kita. Di sini tuh pemandangan background awannya tuh cenderung ke warna putih ya, sedangkan pemandangan yang latarnya tuh hijau dan pepohonan ya. Beda antara hijau dan putih tuh, kalau hijau kan agak gelap, kalau putih dia lebih terang. Jadi untuk menyeleksinya lebih mudah dengan menggunakan level dan channel daripada menggunakan seperti blender tadi atau blending option tadi. Oke, gimana cara mengganti background pemandangan ini? Kita pergi ke channel. Di sini ada yang namanya RGB ya, red, green, blue. Kenapa RGB? Karena ketika kita menyetel di Photoshopnya itu di modenya RGB. Apabila kita setel dia menjadi CMYK color, nah, klik OK. Maka di sini akan tampil CMYK ya, cyan, magenta, yellow, black. CMYK sendiri itu untuk proses hasil cetakan, sedangkan RGB untuk hasil komputer saja. Oke, kita kembali ke RGB. Kita klik di layar blue ini, maka secara otomatis layar RGB red dan greennya akan mati mata layarnya ya, seperti ini. Kemudian kita pergi ke adjustment. Ada yang namanya level, atau cara cepatnya Ctrl plus L pada keyboard. Kita drag ke kanan seperti ini ya, kita satukan seperti ini. Maka dia akan nampak seperti gelap seperti ini ya. Oke. Kemudian kita klik OK pada levelnya. Di sini tuh ada yang namanya seleksi ya, kita klik. Dia akan menyeleksi bagian hitamnya. Sedangkan kita akan menghapus background pemandangannya. Maka itu kita pergi ke image adjustment, kita pergi ke klik invert. Lalu kita klik di sini ya. Maka dia akan hilang seperti ini. Tampilannya seperti kotak-kotak. Setelah kita layer masking tadi, kita letakkan pemandangan awan yang 2 ya. Kita coba. Kita klik 2 kali, Ctrl T.
Kita besarkan, tarik ke samping. Apabila dia proporsional, tahan shift, klik 2 kali atau checklist di atas. Kemudian kita letakkannya di bawah layar. Oke. Inilah hasil dari penggantian background awan tersebut. Hasilnya rapi ya, sama seperti kita menggunakan blender tadi. Nah, terlihat rapi. Walau di sini kalau kita menyeleksinya dengan atau menghapusnya dengan Magic Eraser Tool itu tidak bisa ya, karena cabang dari pohon ini di dalamnya masih banyak yang berlubang-lubang seperti ini. Oke, inilah hasil pengeditannya. Oke, itulah tadi dia bagaimana cara mengganti background awan di Photoshop. Saya sudah menjelaskan 3 cara cepat untuk mengganti background awan di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti background awannya yang mungkin menjadi lebih bagus, itu caranya udah teman-teman tahu ya, dan sangat mudah. Untuk itu terus ikuti channel Koncoy untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Photoshop. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Koncoy.